wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmawati dari Prodi Sastra Indonesia. Kali ini saya akan memaparkan tentang cara berkomunikasi efektif. Langsung saja, yaitu pengertian dari komunikasi efektif. Dalam kehidupan kita sehari-hari, komunikasi merupakan aktivitas yang tidak dapat ditinggalkan oleh semua orang. Hal ini dikarenakan komunikasi adalah sumber manusia untuk dapat berhubungan dengan semua orang. Dengan komunikasi, seseorang akan dapat memahami satu sama lain tentang segala maksud yang dilakukannya, baik itu dalam bentuk pekerjaan, kehidupan sosial, untuk komunikasi dalam segala macam hal lainnya. Komunikasi merupakan suatu transmisi pesan dari seorang pengirim pesan kepada penerima pesan, baik itu melalui suatu media secara langsung maupun secara tidak langsung. Hasil dari pesan tersebut akan menimbulkan sebuah tanggapan atau respon yang kemudian kita sebut dengan feedback atau sebuah tanggapan. Dalam melakukan kegiatan komunikasi, tidak semua komunikasi dapat ditangkap dengan baik oleh penerima pesan karena kemungkinan adanya terjadi hambatan dalam mengirimkan pesan ataupun dari penerima pesan. Adapun cara-cara berkomunikasi efektif yaitu yang pertama yaitu memahami sudut pandang orang lain. Dengan memahami sudut pandang orang lain, membuat kita meluaskan cakrawala mengenai topik pembicaraan yang sedang kita bicarakan. Usaha untuk memahami sudut pandang orang lain bukan semata pertimbangan sendiri, melainkan justru bisa mendapatkan lebih banyak ide dan solusi saat kita berkomunikasi. Selain itu, lawan bicara pun merasa sangat dihargai. Yang kedua yaitu berempati terhadap lawan bicara. Saat kita menghadirkan empati dalam sebuah pembicaraan, maka kita turut menghargai lawan bicara. Kita lebih sadar keadaan diri kita dan lawan bicara. Pikiran dan perasaan lawan bicara pun juga kita pertimbangkan. Terlebih lagi, kita harus membangun kondisi yang nyaman untuk berkomunikasi, agar pesan kita pun dapat tersampaikan dengan baik. Yang ketiga yaitu mengusahakan kejelasan pesan. Kesalahpahaman terjadi saat hal yang kita ungkapkan tidak jelas bagi orang lain. Hal tersebut cenderung muncul ketika bahasa yang kita ucapkan sangat sulit dimengerti oleh orang lain. Dengan begitu, kita bisa memberikan contoh untuk memperjelas istilah tertentu dengan menggunakan kata lugas, sopan, dan sederhana untuk memberikan pemahaman kepada orang lain. Yang keempat yaitu active listening, artinya mendengarkan sama pentingnya dengan kita berbicara. Mendengarkan secara aktif berarti kita sadar dan hadir sepenuhnya pada saat berkomunikasi dengan lawan bicara. Pikiran kita tidak melayang jauh ke masa lalu maupun ke masa depan. Selain itu, kita mendengarkan tanpa adanya penghakiman. Kita tidak terjebak dalam memikirkan saran yang bagus untuk lawan bicara kita, melainkan menyadari situasi kita saat melakukan komunikasi. Terlebih lagi, mendengarkan secara aktif membuat kita lebih peka dalam menangkap pesan dan makna di balik komunikasi verbal yang disampaikan. Yang kelima yaitu reflektif, artinya merefleksi saat berkomunikasi adalah proses untuk menanyakan kembali dan memparafrase omongan dari lawan bicara. Dengan begitu, maka lawan bicara akan bisa mendengarkan kembali pemikiran serta perasaan yang telah mereka sampaikan. Selain itu, menandakan bahwa kita bisa memahami pengalaman atau topik yang sedang dibicarakan, serta mengindikasikan lawan bicara untuk tetap mengobrol.